Halo, selamat siang. Dokter Ayu di sini. Ada yang bisa dibantu? Siang dokter. Saya kemarin pergi ke tempat praktek dokter untuk memeriksakan terkait kesehatan gigi dan mulut saya. Tapi tempat dokter itu tutup. Padahal saya ingin periksa dok, gimana gitu? Makanya saya sekarang nelpon. Oh iya Bu, mohon maaf sebelumnya. Jadi karena kasus COVID-19 ini, untuk sementara waktu klinik saya harus ditutup dulu. Tapi kalau misalnya Ibu mau bertanya-tanya atau mau melakukan konsultasi, saya masih bisa menerima jasa konsultasi online via video call atau media sosial lainnya. Bagaimana? Oh demikian, pantas aja waktu saya ke sana tuh tempat prakteknya ada pengumuman kayak gitu. Oh kalau gitu ntar bisa saya hubungi lewat Zoom nih dok. Oh iya Bu, kalau boleh tahu saya bicara dengan Ibu siapa ya? Perkenalkan, nama saya Hana Saraswati. Saya beralamat di Jalan Makmur Sentosa. Terus umur saya baru 22 tahun. Oh iya, saya tunggu ya. A few moments later. Selamat sore dokter. Saya yang tadi menghubungi dokter via telepon terkait permasalahan gigi dan mulut yang saya alami. Bagaimana nggih dok? Saya ingin berkonsultasi terkait itu. Oh iya, selamat sore Ibu Hana. Apa benar tadi yang saya sebutkan itu adalah nama panggilan Ibu? Iya dokter, nama saya sudah benar, Hana. Jadi untuk kelengkapan dan keakuratan identitas, nanti saya minta tolong Ibu kirimkan foto kartu pengenal Ibu ke WA saya, nggih. Tenang, bisa diatur, ntar saya kirim lewat WA nggih. Oh iya, terima kasih banyak ya Bu Hana ya. Jadi untuk sekarang ini kita mulai saja konsultasinya. Keluhan yang Ibu alami sekarang apa ya Bu ya? Boleh tolong diceritakan? Ya dok, akan saya ceritakan. Ceritanya jadi gini kan, eh semenjak saya hamil 2 bulan ini tuh kayak saya tiba-tiba ngerasain aneh gitu loh di rongga mulut saya. Jadi sering pas saya gosok gigi sering keluar darah di gusi saya. Terus puncaknya tuh kayak pas 3 hari yang lalu saya kayak pas gosok gigi ngerasain sakit gitu loh. Pas saya lihat ternyata gusi saya bengkak dok, bagian sini, bagian atas kanan gitu loh. Rasanya kayak nyut gitu loh, sakit. Habis itu kalau makan atau minum minuman dingin ataupun panas tuh rasanya kayak ngilu gitu. Rasanya kayak ngilu gimana gitu. Terus abis itu napas saya juga bau gitu loh dok akhir-akhir ini. Jadi untuk ngilangin bengkak ini saya sempet kumur-kumur air hangat untuk meredakannya, tapi sekarang kayak udah mendingan. Cuma bengkaknya tinggal lagi dikit gitu. Jadinya kan saya takut gitu loh dok, kayak parno gitu loh, saya kenapa gitu loh, nggak pernah soalnya kayak gini dok. Jadinya saya konsul ke dokter, mohon sarannya nggih dok, terkait permasalahan yang saya alamin. Moga saja saya nggak kenapa-napa, soalnya saya takut dok beneran. Oh, jadi Ibu sekarang sedang hamil. Sudah trimester berapa sekarang hamilnya, Bu? Iya dokter, kebetulan sekarang saya hamil, udah memasuki 3 bulan sih dok, syukur astungkare lah. Oh, jadi sudah memasuki bulan ketiga, berarti ini trimester pertama. Tapi sebelum hamil, apa Ibu sudah pernah mengalami permasalahan yang sama seperti ini? Seperti tiba-tiba berdarah atau tiba-tiba bengkak gusinya? Oh, belum pernah dok. Ini merupakan kali pertama saya mengalami hal yang kayak gini. Begitu. Lalu kalau keluarga Ibu Hana bagaimana? Apakah mereka juga pernah mengalami hal yang sama seperti Ibu alami sekarang? Hmm. Saya kan sempat nanya nih dok sama orang tua saya, ibu, bapak. Kata mereka tuh mereka nggak pernah ngalamin hal kayak gini. Terus saya juga nanya, kok saya aja yang bisa kayak gini ya. Jadinya kan saya takut dok, karena kayak keluarga saya nggak pernah ngalamin hal yang kayak gitu. Terus kakek nenek saya juga katanya nggak pernah ngalamin hal yang kayak gitu, kata orang tua saya. Jadinya saya takut dok. Mohon ya sarannya dok.
Oh iya Bu, tidak apa-apa, nggak perlu takut. Tapi sebelumnya, kalau boleh saya tahu, boleh nggak Ibu ceritain aktivitas Ibu selama di rumah ini ngapain aja selama hamil, apalagi lagi COVID. Terus makanan yang dikonsumsi, makanan seperti apa? Tolong diceritain ya. Oh bisa dok. Selama covid ini aktivitas saya di rumah tuh kayak tiduran, makan, tidur, makan, itu aja sih dok. Eh, Terus hal yang saya sering konsumsi itu kayak makan makanan ya wajar lah seperti biasa. Tapi akhir-akhir ini tuh kayak saya jarang konsumsi sayur sama buah karena mungkin kayak saya nggak bisa makan sayur sama buah dulu dok semenjak hamil, mungkin faktor bawaan bayi kali ya. Terus kerjaan saya nggak banyak, senam sekali-kali, itu aja sih dok. Waduh, sangat disayangkan sekali ya Bu ya. Padahal sayur dan buah itu kan mengandung vitamin yang sangat tinggi. Jadi itu sangat baik untuk kesehatan dan juga untuk ibu hamil khususnya. Karena nanti vitamin yang ada di sayur dan buah ini yang nantinya akan membantu tumbuh kembang bayi yang dikandung. Gitu Bu. Oh gitu ya dok. Saya juga sebenarnya diomelin terus sih sama suami kayak karena nggak konsumsi sayur dan buah. Tapi gimana ya dok, kayak kalau konsumsi sayur dan buah tuh kayak bawaannya mual gitu. Tapi saya bakal berusaha kok untuk konsumsi sayur dan buah demi kesehatan bayinya. Terima kasih dok. Nah, ya gitu ya Bu ya. Jadi sekarang untuk memperjelas lagi, saya akan mengulangi keluhan-keluhan Ibu yang tadi sudah Ibu sebutkan. Jadi yang pertama, Ibu mengeluhkan gusi sering berdarah setiap selesai menggosok gigi, kemudian ada bengkak juga di gusi bagian atas kanan sudah sejak 3 hari yang lalu dan kalau ditekan itu keluar darah. Lalu Ibu mengeluhkan bau nafas. Kemudian ibu juga sudah sempat berkumur dengan air garam hangat dan ibu tidak suka mengonsumsi sayur dan buah. Apa tadi yang saya sebutkan semuanya sudah benar? Oh iya dok, sudah benar. Ya, jadi begini Bu, dari anamnesis saya, Ibu mengalami gingivitis atau yang disebut juga dengan radang gusi. Nah, radang gusi ini emang sering terjadi pada ibu hamil, karena hormon pada ibu hamil itu kan sering berubah-ubah, jadi juga meningkatkan aliran darah ke gusi. Dan gusi juga jadi rentan terhadap infeksi oleh bakteri. Begitu Bu, apa Ibu sudah mengerti? Oh gitu ya dok. Eh, tapi saya tuh takut dok, itu nggak apa-apa kan kalau misalnya kayak gitu, atau bahaya nggak dok sama kesehatan saya ataupun bayi saya nantinya? Atau saya perlu datang ke tempat praktek dokter untuk memeriksakan diri? Bagaimana nggih dok? Mohon sarannya dokter. Oh, untuk itu Ibu jangan terlalu khawatir ya Bu ya, soalnya ini bukan kasus yang terlalu serius. Tapi untuk penanganannya, sementara waktu ini saya belum bisa kasih tindakan secara langsung ya Bu ya. Soalnya kita masih dalam suasana lockdown dan juga kehamilan Ibu masih dalam trimester pertama. Jadi kalau saya berikan tindakan secara langsung itu sangat beresiko pada kehamilan Ibu. Tapi untuk mengatasi radang gusi ini, saya anjurkan Ibu untuk tetap menjaga pola makan dan juga menjaga gaya hidup sehat dengan cara olahraga yang teratur, kemudian perbanyak lagi konsumsi buah dan sayuran. Tapi kalau misalnya radang gusinya belum membaik atau malah justru semakin parah, ibu bisa menghubungi saya lagi dan kita ketemu di tempat praktik saya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa sudah cukup dok. Saya bakal ngelakuin apapun sesuai yang dokter anjurkan tadi kepada saya. Nanti kalau misalnya keadaan saya makin memburuk, saya bakal konsul lagi ke dokter. Terima kasih ya dok, sarannya sangat bermanfaat. Iya Bu Hana, sama-sama. Semoga cepat sembuh ya. Pada tahap ini, dokter harus mencari tahu keluhan pasien yang menyebabkan ia datang berobat atau mencari pertolongan kepada kita. Pada tahap pengumpulan initial information, operator harus bisa menggali tentang identitas pasien. Yang harus ditanyakan adalah nama, jenis kelamin, umur, alamat, pekerjaan, agama, status perkawinan, dan bila diperlukan, suku bangsa. Jadi pada tahapan ini itu merupakan inti dari anamnesis, di mana tahapan menganamnesis riwayat penyakit sekarang yaitu ada pertama ada kronologi atau perjalanan penyakit,
lalu ada gambaran atau deskripsi keluhan utama, kemudian ada gejala penyerta, dan yang terakhir ada usaha berobat. Sebagai seorang dokter, tentunya kita harus mampu untuk menggali informasi terkait dengan riwayat penyakit pasien terdahulu secara lengkap. Hal ini dikarenakan seringkali keluhan pasien yang derita saat ini merupakan sebuah kelanjutan dari keluhan penyakitnya terdahulu, sehingga penting bagi dokter untuk mengetahui riwayat penyakit pasien. Jadi untuk mengetahui riwayat penyakit pasien dalam keluarga, terkadang sebagai dokter tidak hanya perlu menanyakan atau menelusuri riwayat penyakit orang tuanya saja, tetapi juga kita perlu untuk menanyakan atau menelusuri riwayat penyakit di keluarga besarnya seperti kakek neneknya, paman bibinya, bahkan sepupu-sepupunya dan lain sebagainya. Bahkan untuk kasus penyakit langka sekalipun, kita sebagai dokter dianjurkan untuk membuat pohon keluarga di mana hal tersebut berfungsi untuk mendeteksi siapa-siapa saja yang memiliki potensi untuk menderita penyakit yang sama. Pada tahap ini, dokter akan melakukan anamnesa pada pasien yang meliputi status sosial pasien, diantaranya pendidikan, pekerjaan, pernikahan, kebiasaan yang sering dilakukan pasien, misalnya pola tidur, meminum alkohol, merokok, konsumsi obat-obatan, aktivitas seksual, asuransi kesehatan, dan kepercayaan pasien. Tahap ini dilakukan guna menunjang perawatan pasien ke depannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang review of the system atau anamnesis system, di mana anamnesis system adalah semacam review seorang dokter secara singkat dan sistematis menanyakan keluhan-keluhan lain yang mungkin ada dan belum disebutkan oleh pasien. Keluhan ini mungkin saja tidak berhubungan dengan penyakit yang sekarang diderita, tapi mungkin juga merupakan informasi berharga yang terlewatkan. Sekian dari kami dan terima kasih.